dan saya juga ingin menyapa para tamu undangan yang sangat kami hormati. Ada Bapak Usman Nahir, ada Pak Willy, ada Pak Iksan, Jim, ada Pak Adri, dan jajaran pengurus DPP PSSI. Pak Rifai, selamat siang Pak. Dan dari teman-teman dari penabur, dan juga teman-teman wartawan dan teman-teman atlet, selamat siang. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat membahagiakan ya bagi kami, bagi saya khususnya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi terkait dengan pembangunan Museum Catur Indonesia. Ya, apa yang ada di pikiran kita ketika di pikiran Bapak Ibu ketika pertama kali mendapatkan undangan untuk menghadiri peletakan batu pertama Museum Catur Indonesia? Apakah itu unik, keren, bagus, atau justru sebaliknya? Museum Catur itu isinya apa? Museum Catur itu bagaimana menjalankannya? Nah, saya mudah-mudahan kalau ada ya, bisa jadi itu adalah reaksi spontanitas dari kita semua. Karena ini sangat suatu hal yang museum itu salah satu destinasi wisata yang boleh dikatakan jarang menjadi tujuan utama. Nah, terkait dengan hal itu, mohon izin Pak Utut, saya akan sharing sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya ke Chennai, India, ditugaskan sebagai kapten tim putri. Dan selama di sana saya intens berkomunikasi dengan Pak Utut karena tentunya saya harus melaporkan hasil pertandingan di sana. Ada hal yang menarik dalam komunikasi saya dengan Pak Utut. Mohon izin ya Pak Utut. Ada beberapa kali Pak Utut menyampaikan kepada saya, Bu Lisa cetak sejarah. Bu Lisa kawal teman-teman buat sejarah. Dan beberapa hari kemudian Bu Lisa cetak sejarah. Memang pada waktu itu tim putri kita punya peluang sangat besar untuk masuk bahkan 10 besar dunia. Dan itu berarti memecahkan rekor sebelumnya. Saya meyakini bahwa statement itu bukanlah statement biasa. Tapi statement itu punya makna yang mendalam. Jadi tentu saja harapan dari Pak Utut, harapan kita semua, tim kita bisa mengukir prestasi. Tetapi nggak hanya berhenti di sana. Prestasi itu harus dicatat. Dan juga nggak berhenti di sana. Prestasi itu harus kita wariskan, harus kita lestarikan, harus kita wariskan. Karena kalau prestasi itu hanya kita catat tapi tidak kita wariskan, itu hanya akan menjadi satu hal yang tidak berguna ya, dan tidak bermanfaat. Berikutnya, Mas. Makna dari ungkapan Pak Utut itu saya meyakini bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah itu harus dicatat, dilestarikan, dan diwariskan. Dan ini adalah peran museum. Nah, sekarang saya mau beralih ke tokoh yang lain. Kalau saya menyampaikan tokoh pembina catur Indonesia yang mempunyai passion yang sangat kuat membangun catur di Indonesia, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat dekat dengan tokoh ini, yaitu Pak Eka. Izin Pak Eka. Bahkan semasa saya masih aktif main pun, saya termasuk anak binaan Pak Eka. Nah, beliau memang sangat besar kecintaan dan passionnya terhadap catur dan melakukan langkah-langkah besar untuk membangun catur Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan sekolah catur Utut Adianto. Tidak berhenti sampai di situ saja. Langkah selanjutnya adalah menyebarluaskan catur di kalangan pelajar. Yang baru saja kemarin ini selesai ya, Festival Catur Pelajar bekerja sama dengan BPK Penabur. Izin ya Pak Adri. Ini adalah satu langkah strategis untuk menyebarluaskan catur agar catur itu bisa dinikmati dan bisa bermanfaat bagi seluruh
kalangan muda, para generasi muda. Dan apakah berhenti sampai di situ? Ternyata enggak. Yang namanya sosok Pak Eka itu sepertinya tidak pernah berhenti berpikir untuk mengembangkan catur di Indonesia. Udah sekolah catur sudah, festival catur kalangan pelajar sudah. Terus apa lagi? Ternyata nggak berhenti hanya di kalangan pelajar. Pak Eka ingin supaya catur juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat luas. Itu adalah museum. Museum itu berarti mendirikan monumen untuk mewariskan karya luhur anak bangsa. Berikutnya, Mas. Museum Catur Indonesia adalah istana pembelajaran yang menginspirasi. Museum Catur Indonesia akan menjadi pusat edukasi, entertain, dan juga ruang bersosialisasi. Berikutnya, Mas. Dan kalau kita simpulkan, next Mas, ya. Museum Catur Indonesia, mengapa kok mendirikan Museum Catur? Museum Catur Indonesia itu bisa berdiri didasari oleh rasa cinta dan pengabdian. Kalau tanpa rasa cinta dan pengabdian, rasanya mustahil akan ada Museum Catur Indonesia. Kenapa rasa cinta dan pengabdian? Cinta tanpa pengabdian itu omdo, ngomong doang. Tapi apa ya? Pengabdian tanpa cinta itu apa? Pamrih. Jadi ketika cinta dan pengabdian itu bersatu, itu menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan inilah yang mendasari berdirinya museum. Fondasi intangible foundation ini yang sangat-sangat penting. Karena inilah yang akan menjadikan museum ini mudah-mudahan menjadi berkat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikutnya, Mas. Nah, lalu bagaimana dengan konsep museum? Kita mau bawa kemana arah museum ini? Bersama-sama dengan Bu Nita, kita menggodok dan kita sampai pada satu keputusan. Kita mengambil tagline akur membaur dengan catur. Ini adalah satu statement yang unik ya Bapak Ibu. Statement ini apa ya istilahnya membuat kita merasa ketika kita membaca ini membuat kita merasa seru juga ya. Akur membaur dengan catur, ur. Tapi apakah hanya sebatas sesuatu yang menarik dan unik? Oh ternyata enggak. Ini ada makna dan nilai-nilai mendalam di dalamnya. Yang pertama adalah enjoyment. Kehadiran Museum Catur di Indonesia diharapkan dapat menampilkan wajah catur Indonesia. Seluruh masyarakat luas bisa melihat gimana sih dunia catur di Indonesia, bagaimana sih situasinya sekarang, apa aja yang dilakukan, bagaimana perjuangan mereka. Ini step yang pertama. Yang kedua, tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami. Diharapkan kehadiran Museum Catur Indonesia menjadi suatu ruang yang interaktif satu dengan yang lainnya. Dan juga nggak berhenti sampai di experience saja. Ada yang lebih tinggi lagi atau yang lebih dalam lagi, yaitu engagement. Diharapkan Museum Catur Indonesia ini bisa memberikan keterkaitan dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Diharapkan Museum Catur ini bisa membawa manfaat bagi para pengunjungnya. Dan yang terakhir yang sangat tinggi dan sangat mahal adalah Museum Catur Indonesia diharapkan bisa menginspirasi masyarakat luas. Ini adalah tagline Museum Catur Indonesia, dan ini adalah identitas Museum Catur Indonesia. Ini adalah identitasnya. Ini menjadi memperkuat identitas kehadiran Museum Catur di Indonesia. Berikutnya, Mas. Nah, itu tadi langkah-langkah strategis ya. Sepertinya hanya konsep. Lalu bagaimana dengan koleksinya?
Mau ditaruh apa di dalam museum catur? Nah, ini ada sedikit cerita menarik. Kemarin, baru aja kemarin saya dapat undangan untuk acara hari ini di siang hari. Persis bertepatan dengan peletakan batu pertama ini. Dan saya bilang mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya menghadiri peletakan batu pertama Museum Catur Indonesia. Sengaja saya jelaskan secara detail, paling enggak promosi awal ya, supaya mereka penasaran. Tapi justru spontanitas menjawabnya begini, Museum Catur, tanda tanya 3. Terus di bawahnya, oh isinya pasti pion-pion ya. Saya senyum begitu ya. Itulah yang terjadi, bahwa image Museum Catur itu sedemikian cetek dan sedemikian sempit. Kita tidak mengarah ke sana. Yang kita bangun, yang kita isi museum itu adalah cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang unik, menarik, berkesan, dan tentunya menginspirasi. Semua yang kita display di museum ini, kalau tidak menginspirasi, sepertinya itu hanya sia-sia aja. Ini yang akan kita mulai bangun bersama. Berikutnya Mas. Lalu bagaimana dengan value-nya? Kita mau share value apa nih? Kita mau deliver value apa? Nah, Bapak Ibu, mohon izin Pak Utut, saya baru tahu prestasi Pak Utut ini beberapa hari yang lalu. Ini kenapa bisa seperti ini? Mungkin Bapak Ibu banyak juga yang belum tahu ya prestasi Pak Utut ketika Pak Utut remaja. Tentunya ini punya syarat dengan nilai dan makna yang luar biasa. Bagaimana bukan sekedar di ujungnya ya jadi prestasinya, tapi perjuangan untuk mendapatkan prestasi ini yang seharusnya kita bagikan dan kita share untuk generasi muda kita ke depan. Ini adalah penggalan cerita yang sepertinya sederhana, tetapi kalau kita gali dan kita kembangkan, ini menjadi satu pesan yang sangat bermakna. Berikutnya Mas. Ini adalah rangkaian cerita. Kalau tadi hanya sebuah penggalan cerita, ini adalah rangkaian cerita. Melalui rangkaian cerita berbagai peristiwa ini, kita mau mendeliver nilai-nilai pentingnya berproses. Ada di dalam kehidupan ini yang bisa kita pangkas, bisa kita percepat, bisa kita buat lebih praktis. Tapi ada banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita pangkas. Kita tidak bisa mengingkari sebuah proses. Dan ini yang akan kita deliver, yang akan kita share untuk pengunjung museum ini. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan kunjungan dari pemerintah Kota Moskow. Ini tentunya terkait dengan museum, dan hasil dari pertemuan itu mereka akan mendukung Museum Catur di Indonesia, dan dukungan mereka sudah ada ya. Mereka telah mengirim foto-foto yang tentunya ini bukan sekedar foto. Ini yang saya sampaikan tadi, apapun tanpa cerita itu adalah nol besar. Tapi sebuah foto yang mungkin sederhana, tetapi ada cerita di dalamnya, itu menjadi sesuatu yang berharga. Ini masih dalam proses pengembangannya. Kita masih akan meminta cerita-cerita apa ya di balik foto-foto ini. Berikutnya Mas. Nah, kita juga sedang mengupayakan foto-foto para juara dunia. Rencananya sih maunya juara dunia pertama sampai yang terakhir, dan itu nanti kita akan menggali lebih dalam apa yang bisa kita dapatkan, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pecatur-pecatur dunia ini. Kita juga sudah memproses timeline, artinya kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, yang nantinya ini menjadi satu benang merah yang sangat saya pikir bisa menjadi sangat bermanfaat untuk bukan hanya sebagai suatu wawasan, tetapi juga sebagai pembelajaran. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Heri Darmanto. Ya, yang terakhir, di dalam museum rasanya kok kalau hanya foto-foto gitu ya, itu kayaknya nggak lengkap. Nah, kita juga sedang berupaya untuk menghadirkan atau mendisplay catur.
buah catur. Tapi ini unik, bukan buah catur biasa. Ini adalah buah catur karya putra daerah. Diharapkan melalui karya ini kita juga mengasah rasa cinta dan bangga bahwa Indonesia kaya dengan budaya. Nah, ini untuk koleksi dari berbagai belahan dunia, untuk sebagai wawasan dan juga kaya dengan pembelajaran. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana museum rencana display dari museum itu. Silakan Ibu Nita. Ya, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita. Mungkin aku akan lebih menceritakan tentang nanti museumnya, looknya akan seperti apa sih. Jadi dengan cerita-cerita yang tadi Bu Lisa sudah angkat, dengan perjuangan pecatur-pecatur Indonesia, artefak-artefak menarik, nah itu akan kita angkat dengan menggunakan bantuan digital technology, seperti mungkin virtual reality, ada immersive screens juga. Jadi harapannya dengan mengangkat cerita-cerita ini dengan cara yang berbeda dan cara yang interaktif, bisa menginspirasi dan mengattract attention new generation, anak muda, yang supaya mereka bisa tertarik kepada catur, ingin lebih tahu kepada catur, dan moga-moga mencintai catur ke depannya. Nah, untuk looknya sendiri museumnya ini adalah referensi-referensi kita. Kita memang mengambil referensi juga dari museum-museum terkenal juga yang di luar, supaya feel-nya juga yang playful, sesuai dengan masa yang sekarang ya. Mungkin orang kan memikir catur tuh permainan yang sangat serius, yang ya serius lah. Nah, tapi dengan museum ini, dengan tempat ini, kita ingin mengangkat unsur playfulness-nya catur sih, dan juga kehangatan, warmth, intimacy. Mungkin ini slide-nya bisa dilihat aja. Ini referensi-referensi kita. Nah, ini interactive display references-nya. Nanti ada immersive screens, juga ada virtual reality ya Bu ya. Terus mungkin ada banyak ya Kak ya, banyak ya, kita udah isi kemarin yang kita bicara. digitalnya. Tapi mungkin masih rahasia ya Bu, biar surprise. Iya, jadi kejutan ya. Iya, kejutan. Ya, looknya akan lebih modern, lebih young. Nah, kita juga ingin tempat ini untuk semua kalangan umur, juga family space. Makanya kita akan membuat kids corner juga, yang ada di indoor sama di outdoor. Jadi memang dari muda ya Bu, kita pingin memperkenalkan catur kepada semua usia. Nah, ini contoh-contoh kids corner yang indoor, tetap dengan menggunakan digital technology ya Bu ya. Untuk outdoornya mungkin kita akan ada life size chess, jadi yang mungkin yang lebih variasi ya, iya, variasi dan lebih menarik. Nah, ini contoh interaktif display-nya untuk anak-anak maupun orang besar juga sebenarnya bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Ini untuk segala usia sebetulnya ya. Jadi ada banyak konsep-konsep teknologi yang mau kita pakai ya Kak. Ini akan ada cafe juga untuk di tempat ini, museum dan sandingan kafenya. Nah, ini referensi kita untuk kita lebih ke outdoor sih, ya konsepnya lebih ke outdoor. Nah, ini adalah referensi kita untuk outdoor, di mana anak-anak bisa main, berkumpul, dan juga mendapat edukasi-edukasi baik dari museumnya sendiri. Nah, kita juga akan mempersiapkan beberapa merchandise dari Museum Catur, yang pasti yang hip ya Bu ya, yang seru dengan zaman sekarang. Memang dengan referensi-referensi kita memang mencari
yang lebih playful. Jadi memang unsur playfulness itu, warmth, intimacy akan kita bawa di semua aspek tempat ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri presentasi ini, akan ada tayangan video tentang bagaimana bangunan ini nantinya. Ini bangunan yang lama. Ini koridor menuju museum, jalannya. Ini ruangan VIP. Ini lokasi outdoor giant chess, catur outdoor yang besar. Rencana ini akan ada kafe di sini. Ada 2 lantai, rooftop juga, model tangga menuju rooftop. Nah, inilah museum. Museumnya akan dibuat di ruangan ini ya. Ya, ini dilihat dari atas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terakhir, nanti setelah kita keluar, kita akan kembali untuk ramah tamah. Kami akan membagikan wishing card. Ini adalah bentuk partisipatif dari kita semua. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan apapun di sini. Harapankah, doakah, usulankah, idekah, apapun, agar kita semua memiliki museum ini. Karena museum ini dari kita, untuk kita, dan milik kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nita dan Ibu Lisa untuk pemaparannya yang sangat menarik.